Halo, selamat malam teman-teman semua. Dengan Mami Vanda di sini. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Banyak rezeki tentunya ya, teman-teman. Hari ini kita coba shuffle kartu lagi yuk. Saya yakin teman-teman hari ini ada yang bingung memilih antara si A atau si B. Dua-duanya mendekati kamu dan kamu bingung pilih yang mana. Pasti ada yang seperti itu karena energinya saya tangkap. Teman-teman, hari ini kita coba shuffle kartu lagi. Kita lihat bagaimana feelingnya mereka tentang kamu sehingga kamu dapat lebih jelas memilih. Semoga kartu ini cukup resonate untuk kamu ya, walaupun ini general reading. Dan video ini bersifat timeless, jadi kalau kamu ketemu video ini kapan saja, pada saat kalian bingung memilih si A atau si B, kalian boleh lihat lagi video ini ya. Si A adalah siapa namanya? Dibayangkan agar energinya bisa kita sambungkan. Si B namanya siapa? Apa yang mereka pikirkan tentang kamu ya, teman-teman? Kita langsung saja mulai. Kita shuffle dulu apa yang si A, siapa namanya, dan si B, siapa namanya, pikirkan tentang kamu sehingga nanti kamu bisa tahu mereka seperti apa. Oke? Wheel of Fortune. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Star. Jadi ini adalah si A dengan nama si A dan ini si B ya, Star. Kita yang bahas yang A dulu. Kalau kamu punya seseorang yang mendekati kamu dengan nama A, ini kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Seperti apa sih dia menganggap kamu ya? Jadi dia menganggap kamu adalah orang yang bisa merubah nasibnya dia. Dia ingin bersama kamu karena dia pikir sepertinya kamu akan membawa perubahan tersendiri pada hidupnya. Kalau hari ini dia susah, mungkin dia akan menjadi gembira. Kalau misalnya dia adalah orang yang tertutup, mungkin dengan bersama dirimu dia akan menjadi orang yang terbuka karena sebenarnya dia ingin punya relasi yang banyak dengan orang lain. Ini bisa saja terjadi. Yang pasti dia mendekatimu juga dia butuh untuk mengalami perubahan tertentu kepada dirinya sendiri ya. Jadi ini adalah maksudnya. Sementara si B, nah ini kartunya si B. Tadi B dihubungkan dengan siapa namanya teman-teman, yang sudah teman-teman pikirkan, yang sudah teman-teman sambungkan energinya. Keluarnya adalah kartu The Star ya. Jadi si B menganggap kamu adalah orang yang cukup cemerlang, cukup sangat populer gitu, sehingga dia sangat mengidam-idamkan kamu dan kurang lebih akan sedikit nyambung ya artinya dengan kartu pertama. Kalau pertama adalah perubahan yang memang dia inginkan ya, tetapi kalau si B dia mendekati kamu itu mulai dari dia melihat diri kamu apa adanya dan dia melihat diri kamu itu memang adalah seseorang yang sempurna gitu. Jadi dia melihat hal itu dan dia harap kamu juga bisa membawa perubahan bagi dia tentunya ya. Cerita akan kita explore dulu untuk cerita si A. Perubahan apa sih kira-kira yang dia harapkan dari kamu ya? Selain ada harapan perubahan kepada dirinya sendiri, apa sih yang dia lihat dari kamu? Kita coba shuffle kartu saja lagi ya. Kita ambil lagi kartu yang mendampingi kartu pertama atau si A. Di sini ada Six of Pentacles atau 6 koin ya. Di sini berarti dia melihat bahwa kamu adalah sosok yang penuh dengan kasih. Kamu adalah sosok yang penuh dengan derma. Maka dari itu dia menyukai kamu. Jadi yang pertama tadi dia menyukai kamu karena menurut dia kamu akan membawa dampak perubahan pada dirinya. Dan yang kedua dia melihat bahwa
Ternyata kamu adalah orang yang penuh kasih. Maka dari itu, seseorang yang penuh kasih tentunya adalah orang baik, dan di sini dia sangat menyukai kamu. Dia sangat menyukai kebaikan kamu. Ini adalah kartu kedua dari si A yang mendekati kamu. Kita coba shuffle lagi kartunya. Ada kartu apa lagi? Nah, di sini ada Six of Cups. Jadi kalau di sini adalah dia melihat kamu adalah seseorang yang penuh kasih, sebenarnya ini masih sedikit nyambung juga. Dia melihat bahwa kamu adalah orang yang bisa memiliki hubungan yang baik, jadi lebih ke arah emosi ya. Sama orang baik juga, tapi yang pertama ini lebih ke arah materi ya. Tapi kalau dari sini adalah kebaikan dari sisi emosional. Selain kamu juga seseorang yang penuh kasih, banyak berderma gitu, ternyata kamu juga memiliki sifat kasih kepada semua orang. Kamu tanpa pandang bulu, kamu juga orang yang supel, seperti itu. Ini terlihat pada kartu ini. Mungkin saja dari tadi dia mengharapkan perubahan pada dirinya. Mungkin dia adalah seorang yang pendiam, mungkin seorang yang susah mengungkapkan, sehingga dia sangat berharap ketika kamu bersama dengan dia, kamu bisa membawa dan mengangkat dia, sehingga dia juga bisa menjadi orang yang lebih terlihat gitu ya. Dia penyendiri, sehingga dia butuh untuk kamu tarik juga ya dalam pertemanan kamu. Jadi ini di sini artinya juga pertemanan kamu yang sangat luas gitu, dan kamu yang penuh dengan kasih. Ini juga akan menarik dia. Seperti itu teman-teman. Apakah sesuai dengan si A? Kita coba shuffle kartu lagi ya. Masih cerita tentang si A. Di sini ada High Priestess. Di kartu ini memperlihatkan bahwa dia mungkin hari ini atau saat ini memperlihatkan diri dia yang sedang masa promosi teman-teman, karena dia lagi mendekati kamu ya, si A ini. Tapi belum tentu apa yang dia tampilkan juga merupakan sifat aslinya. Dia mungkin tidak bermaksud dalam artian negatif ya, tetapi memang apa yang dia tampilkan sekarang mungkin saja bukan dirinya yang sebenarnya. Yang dia tampilkan sekarang adalah penuh dengan keidealitasan karena dia ingin mendekati kamu. Ini terlihat pada High Priestess ya, dimana wajahnya juga cukup serius gitu ya, dan cukup untuk menjadi orang yang sangat ideal di sini. Di sini sebenarnya adalah dia sedang ingin menunjukkan bahwa dia juga sempurna, seperti itu. Kali aja dia bisa nyantol sama kamu, karena ini dia tahu bahwa kamu yang harus memutuskan ya teman-teman. Ini adalah cerita si A. It's not bad ya teman-teman, karena ini memang masa promosi dan dia memandang diri kamu itu sungguh seseorang yang positif. Jadi ini sebenarnya butuh dari kamu yang memilih, karena di sini memang dia punya harapan untuk kamu bisa membawa dia berubah. Dia ada maksud untuk mendekati kamu, walaupun mungkin saja maksudnya nggak negatif ya, tetapi memang di sini dia sudah bisa melihat bahwa semoga nih kalau saya dekat sama dia, saya bisa berubah gitu ya. Itu yang ada dalam pikirannya dia, dan karena dia ingin melakukan itu, maka dari itu yang dia tampilkan juga bukan diri dia yang sebenarnya. Dia masa promosi, dia sedang menampilkan kesempurnaan sebisa mungkin. Itu adalah cerita dari si A. Dari si A yang tadi namanya kamu sudah pilih juga ya teman-teman. Kita berlanjut ke cerita yang kedua. Di sini ada Star, di mana dia memang menyukai kamu di sini ya. Ya, kita shuffle kartu, apa sih cerita di balik dia menyukai kamu? Wah, di sini ada The Strength, teman-teman.
Selain dia melihat kamu adalah seorang bintang, seorang yang sangat populer, dia juga melihat bahwa kamu adalah seseorang yang bisa banyak menaklukkan orang-orang ya. Mungkin ini kamu bisa menaklukkan cowok-cowok playboy, bisa jadi ya. Atau kamu bisa menaklukkan guru ya, yang killer seperti itu. Atau bisa menaklukkan bos yang killer, atau seseorang yang nampaknya kok kayaknya sulit untuk ditaklukkan, kamu taklukkan. Ini tergambar pada kartu strength. Atau justru dia merasa dia ditaklukkan oleh kamu. Dia adalah seseorang yang tidak mudah didekati, tapi kok kamu bisa. Ini yang dia lihat dari diri kamu, bahwa kamu dengan kepolosan kamu, dengan kebaikan hati kamu bisa menaklukkan seseorang ataupun masalah yang nampaknya kalau orang lain tuh nggak semudah itu gitu, tapi kok kamu mudah banget. Nah, ini adalah poin plus dari diri kamu yang dia sukai. Kita coba lihat lagi ya teman-teman, ada kartu apa untuk explore cerita si B, seseorang yang juga mendekati kamu ya. Di sini ada kartu The Empress ya, ini masih dia melihat kamu. Selain dia melihat kamu seorang bintang, dia melihat kamu seorang yang bisa menaklukkan dirinya. Kalaupun dirinya tidak mudah menyukai orang lain kok, tapi kamu bisa sih menaklukkan dirinya gitu. Tapi kamu juga seseorang yang keibuan di sini. Di sini nampak pada kartu The Empress, seseorang yang penuh dengan support ya, dukungan. Seorang yang seperti ibu lah, seperti halnya ibu. Ibu itu apa ya teman-teman? Ibu itu kan memiliki sifat penuh dengan rasa dukungan, penuh dengan rasa kasih. Nah, itu adalah sifat-sifat yang kamu miliki, yang mungkin tidak semua orang dia lihat punya ya. Jadi selain keberanian yang ada di dalam diri kamu, dan kamu juga populer, dia juga melihat bahwa kamu ini punya sisi keibuan yang sangat menonjol, sehingga dia suka aja ngeliat kamu gitu ya. Kita coba lihat kartu berikutnya. Bagaimana sifat dan apa maksud si A mendekati kamu ya? Si B. Ada The Tower di sini. The Tower di sini adalah arti dari dirinya sendiri ya. Ketika dia sudah melihat kamu sebagai seseorang yang sempurna di mata dia, seseorang yang bintang tadi ya, seorang yang bisa menaklukkan orang lain, menaklukkan masalah, dan kamu juga seorang keibuan, maka dia menganggap diri kamu it's perfect teman-teman. Tetapi dari dia sendiri, dia merasa bahwa dia harus melakukan perubahan untuk dia bisa mendekati kamu. Dia harus melakukan transformasi untuk mendekati kamu. Dia harus penuh dengan perjuangan untuk mendekati kamu, dan ini bagi dia gak mudah loh. Jadi usaha dan effortnya dia memang harus kamu hargai. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah cerita si A dan cerita si B. Kalau saya rangkum ya teman-teman ya. Jadi si A ini mendekati kamu karena kamu memang dengan segala kelebihannya kamu gitu ya. Tapi dari awal dia memang punya maksud, sehingga dia menampilkan bahwa saya mesti tidak memperlihatkan diri saya sesungguhnya nih, mesti masa promosi nih gitu ya. Tidak selalu artinya negatif teman-teman. Karena biar bagaimanapun dia melihat kamu baik ya. Sama seperti yang si B juga melihat kamu baik adanya, dan ini memiliki arti yang kesamaan tadi, saling mendukung. Ini juga mendukung ya. Sifat kamu dapat dilihat oleh dua orang ini gitu. Tapi yang di sini jelas dia punya maksud khusus. Memang ada agenda untuk menilai diri kamu ya, dan itu nggak salah. Ketika kita memilih seseorang sebagai pasangan, pasti ada agenda ya untuk orang-orang tertentu ya. Oh ini nih yang menjadi target karena sepertinya dia cocok untuk saya. Ini tergambar pada si A yang mendekati kamu. Nah sedangkan si B, dia memang dari awal melihat kamu ini sebagai orang yang sempurna juga. Sebetulnya sama ya teman-teman. Tapi di sini dia tanpa agenda khusus. Jadi dia murni mendekati kamu karena
wah ini seorang bintang, seorang yang sangat bikin aku tertarik gitu ya. Tapi dia sadar bahwa kalau dia mendekati kamu, dia harus melakukan dulu transformasi, dan dia mau sih melakukan itu. Di sini tergambar pada kartu The Tower, adanya penurunan ego seperti itu untuk mendekati kamu. Nah teman-teman, kalau tadi kamu memilih si A itu namanya siapa, si B itu namanya siapa, ya itulah yang saya lihat pada kartu-kartu tarot malam ini. Oke teman-teman, semoga kamu bisa memilih, semoga ini resonate dan cocok untuk kamu. Sampai ketemu kembali di video-video Mami Vanda selanjutnya. Thank you, I love you all, bye-bye.